Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Darussalam dengan NIM 2105011110065. Di sini saya akan mereview mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank untuk memenuhi tugas UTS dengan dosen pembimbing Ibu Farahiyah Kartika. Pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank, ada 5 materi yang sudah dipelajari, yaitu 1. Peran dan fungsi uang serta lembaga keuangan. Yang kedua, Bank Indonesia atau Bank Sentral. Ketiga, Bank Umum Konvensional. Keempat, Bank Umum Syariah. 5. BPR Konvensional dan Syariah. Baik, yang pertama yaitu peran dan fungsi uang serta lembaga keuangan. Apa sih itu uang? Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Fungsi uang yakni menjadi dua, yaitu fungsi uang asli dan fungsi turunan uang. Fungsi uang asli ialah uang sebagai alat tukar atau medium of change. Transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tetapi hanya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, 3. Uang sebagai alat perimbun kekayaan. Jenis-jenis uang. Menurut bahan pembuatannya, uang dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu uang logam, yaitu jenis uang ini dibuat dari bahan logam, emas atau perak. Bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Yang kedua yaitu uang kertas. Uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan gambar dan cap khusus. Menurut lembaga yang mengeluarkan, uang dibagi ke dalam 2 jenis juga, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal ialah alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, baik berupa logam maupun kertas. Dan uang giral, uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan, yang diterbitkan oleh bank umum, misalnya cek, biliet giro, kredit card. Kedua, Bank Indonesia atau Bank Sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 3 2004, yaitu lembaga negara yang mempunyai wewenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang independen, serta dapat melaksanakan tugas tanpa campur tangan pemerintah. Bank Indonesia adalah bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Tujuan dan tugas Bank Indonesia ialah memiliki nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang jasa, memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing, menyusun dan mengawasi regulasi bagi seluruh bank yang ada di Indonesia, melakukan riset dan pengamatan, menyimpan dana kas negara, menyediakan bantuan berupa suntikan dana kepada bank-bank yang ada di Indonesia jika sedang terjadi krisis. Fungsi Bank Indonesia yaitu ada 3, yakni mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayarannya adalah untuk mengatur dan mengawasinya agar tetap lancar.
3. Memelihara sistem keuangan agar tetap stabil. Yang ketiga yaitu materi ketiga yaitu bank umum konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya BRI, BCA, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Ciri-ciri bank konvensional yaitu profit oriented, investasi ke semua bidang usaha sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, memakai prosedur bunga pinjaman dengan kesepakatan, hubungan dengan nasabah adalah debitur kreditur, tidak terdapat dewan sejenis dengan pengawasan syariah. Kegiatan utama bank konvensional ialah terima dana dari populasi dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Redistribusi dana yang diterima dari masyarakat ke masyarakat dalam bentuk pinjaman untuk konsumsi modal kerja atau untuk investasi. Untuk mengumpulkan dana dari populasi, bank akan memberikan bunga atas deposito ini. Materi yang keempat ialah bank umum syariah. Bank umum syariah merupakan salah satu jenis bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Kemilikan bank umum syariah, yaitu bank umum syariah hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia seperti PT Bank Syariah Mandiri yang dimiliki oleh PT Mandiri. Yang kedua, warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan. Dan yang ketiga ialah pemerintah daerah seperti PT Bank Aceh Syariah yang dimiliki oleh pemerintah daerah Aceh. Karakteristik bank umum syariah ialah ada 5, yaitu bersifat universal, penghapusan riba, pelayanan kepentingan publik dan realisasi sasaran sosioekonomi Islam, sistem bagi hasil, memanfaatkan pasar uang antar bank dan instrumen bank sentral berbasis syariah untuk likuiditas. Dan materi yang kelima ialah BPR konvensional dan syariah. Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR ialah memberi pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan, membuat pemerataan kesempatan untuk membuka usaha, mempercepat pembangunan di desa, menyediakan layanan perbankan. Tugas BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya, memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Pengertian Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS adalah lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Tujuan BPRS ialah meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah, meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi urbanisasi, menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan. Adapun perbedaan antara BPR dan BPRS ialah BPR pada dasarnya bank pengkreditan rakyat sama seperti bank umum, akan tetapi kegiatan usaha yang dilakukan BPR berada dalam skala yang lebih kecil, seperti hanya boleh beroperasi dalam satu provinsi, tidak diperkenankan melakukan kegiatan dalam valuta asing, atau hanya mata uang rupiah.
tidak diperkenankan melayani jasa cek atau giro atau giralisasi. Dan BPRS ialah melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. BPR syariah tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil seperti bank syariah pada umumnya yang meliputi pembiayaan musyarakah, murabahah, kodrotul hasan, dan bai bid sama ajil. Mungkin hanya itu saja presentasi mereview materi yang mengenai satu semester ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.